Perkenalkan, saya Karenisa Nurfadila Wijaya. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, saat ini saya sedang menjalankan program KKN Mandiri Universitas Bengkulu periode 91. KKN di tahun ini sedikit berbeda dari KKN di tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya mahasiswa itu didelegasikan ke desa ataupun kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu. Sedangkan pada KKN kali ini, dikarenakan kita sedang menghadapi masa pandemi, kita hanya dapat menjalankan program KKN di kediaman masing-masing. Nah, masing-masing mahasiswa KKN diwajibkan untuk membuat minimal satu program kerja yang berkaitan dengan pencegahan serta penanganan COVID-19 ini. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat membantu masyarakat dalam memberikan edukasi serta pemahaman yang berhubungan dengan bidang studi mereka masing-masing. Karena saya merupakan mahasiswa manajemen dengan konsentrasi pemasaran, sehingga kali ini saya akan membuat program yang berjudul Pelatihan Produksi dan Pemasaran Bubuk Jahe Instan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peluang bisnis yang dapat dijalankan di tengah pandemi ini, sehingga perekonomian dari masyarakat sendiri itu juga akan meningkat. Tidak hanya itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan tanaman jahe agar dapat menjadi suplemen tambahan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan bubuk jahe instan itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatan. Oke, bahan-bahan yang perlu kita persiapkan adalah 500 gram jahe merah, 1 kg gula pasir, 7 batang sereh, 5 butir cengkeh, dan yang terakhir adalah 1 batang kayu manis. Sekarang kita langsung masuk ke step pertama. Cuci dan bersihkan jahe, bisa dikerok tipis seperti ini menggunakan sendok atau yang lainnya. Lalu potong tipis-tipis agar lebih mudah untuk di blender. Kemudian siapkan juga 300 ml air bersih. Jadi kedua bahan ini akan kita blender hingga halus. Dan seperti ini hasilnya. Nah, sekarang peras hasil blenderan jahe tadi menggunakan kain tipis agar hasilnya maksimal. Oke, kita peras jahenya hingga air dan ampasnya benar-benar terpisah. Nah, ini dia hasilnya. Jadi yang kita ambil itu adalah air sari jahenya aja, sedangkan untuk ampasnya itu kita buang. Lalu, endapkan air sari jahenya tadi selama 1 hingga 2 jam. Proses pengendapan ini merupakan tahapan yang sangat penting dan wajib. Karena jika proses ini dilewatkan, maka saat dimasak nanti adonan jahenya itu akan sulit untuk mengkristal. Ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 2 jam. Sekarang tanpa diaduk, tuang air sari jahe ke wadah lain, pastikan bagian bawah yang mengendap ini tidak ikut masuk. Nah, bagian ini adalah pati jahe, namun ini tidak bisa digunakan karena dapat menyebabkan gula susah mengkristal. Tapi patinya ini dapat digunakan untuk hal lain, misalnya digunakan untuk olesan badan sebagai obat pegal, atau diseduh dengan air hangat untuk minuman dan lainnya. Selanjutnya, kita tuangkan air sari jahe ke dalam panci atau teflon. Lalu, masukkan 7 batang sereh yang sudah digeprek, 1 batang kayu manis, 5 butir cengkeh. Masak hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Jika sudah mendidih dan airnya sudah menyusut, matikan api dan biarkan hingga dingin. Dan step selanjutnya adalah hasil yang telah dingin tadi kita saring untuk membuang ampasnya. Sekarang air sari jahe siap dimasak bersama gula.
Setelah air jahenya mendidih, masukkan 1 kg gula pasir. Jadi, kalau gula sudah masuk, harus terus diaduk ya supaya tidak gosong. Nah, kalau adukannya mulai terasa berat, kecilkan api dan aduk secara lebih cepat lagi. Selanjutnya, saring adonan agar butirannya menjadi halus. Jika kurang halus atau ada adonan yang menggumpal, bisa di blender menggunakan blender yang kering, lalu disaring lagi agar hasil butirannya menjadi halus maksimal. Tada, ini dia hasilnya. Sangat halus dan kelihatan bersih ya, dan pastinya sangat layak untuk dijual. Hasil yang sudah jadi ini sudah bisa langsung diseduh untuk diminum sendiri bersama keluarga di rumah ataupun dikemas untuk dijual. Dan untuk cara memasarkan produknya nanti tunggu di video selanjutnya.